Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pengenalan eksperimen, atau pengantar eksperimen pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Kita akan masuk ke pembahasan tentang randomized assignment atau penugasan acak. Ya. Ini salah satu konsep yang penting ya dalam eksperimen. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang studinya Polman yang melakukan eksperimen tentang perilaku agresif gitu ya, yang disebabkan oleh anak yang bermain video game yang mengandung unsur kekerasan ya, atau violent video game. Nah, pada studinya Polman itu mereka bisa mengambil kesimpulan kausal gitu ya, bahwa violent video games ini menyebabkan perilaku agresif pada anak itu ya. Nah, mereka melakukan random assignment ya pada studi ini ya, membagi dua kelompok secara acak. Nah, kita akan lebih lanjut membahas tentang random assignment ini atau randomized assignment ini. Jadi randomized assignment itu adalah menempatkan partisipan secara acak ke dalam kondisi dalam eksperimen gitu ya. Misalnya secara sederhana itu kita punya dua kelompok, misalnya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka partisipan itu dibagi secara acak ke dalam kondisi dalam eksperimen gitu ya. Nah, pembagiannya itu harus pada unit yang terkecil ya, pada unitnya kalau partisipannya adalah siswa ya, jadi penugasan pembagian secara acak itu dalam eksperimen itu dilakukan pada level siswanya, bukan pada level kelasnya. Misalnya bukan kelasnya yang diacak tapi siswanya yang diacak gitu ya. Nah, ini bisa metodenya bisa menggunakan lempar koin misalnya, atau menggunakan software, bisa menggunakan Excel juga ya, ada prosedur fungsi pengacaan ya dalam Excel ya. Nah, tujuan dari pengacaan ya, penempatan partisipan secara acak atau penugasan partisipan secara acak adalah mendapatkan karakteristik individu itu ya, karakteristik partisipan yang sama atau setara pada kelompok-kelompok dalam eksperimen tersebut gitu ya. Jadi karena di sini kita membentuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jika dilakukan secara acak, harapannya kedua kelompok ini akan memiliki karakteristik yang sama atau setara gitu ya. Misalnya terkait usia, terkait gender, terkait berat badan, tinggi badan, kepribadian, kecerdasan dan sebagainya. Jadi prinsipnya yang sifatnya adalah atribut dari partisipan itu akan memiliki kesamaan gitu ya di kedua kelompok ini gitu ya. Nah, randomized assignment ini adalah konsep yang penting gitu ya dalam eksperimen ya. Jadi dia merupakan ciri ya dari randomized assignment, atau sering juga disebut true experiment gitu ya. Nah, walaupun Campbell itu, Sadis Cook and Campbell atau Donald T. Campbell lebih tepatnya itu lebih menyarankan penggunaan istilah randomized experiment ya daripada true experiment, karena dengan penyebutan true itu seolah-olah ada yang false ya, atau untrue experiment gitu ya. Jadi Campbell lebih menyarankan menggunakan istilah randomized experiment. Jadi randomized assignment itu merupakan ciri khas ya yang membedakan eksperimen acak dan eksperimen kuasi. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut ya di pertemuan selanjutnya. Nah, pada randomized assignment, karena hasilnya adalah kondisi kelompok yang kedua kelompok atau kelompok-kelompok dalam eksperimen kondisinya sama atau setara gitu ya, maka ketika ada perbedaan hasil pengukuran pada variabel dependent ya, jadi setelah kita bagi dalam dua kelompok kan, salah satu kita beri intervensi, kemudian kita ukur ya variabel dependentnya. Jika ada perbedaan hasil pengukuran
pada variabel dependent antara dua kelompok tersebut, maka bisa kita simpulkan adanya efek gitu ya, ada hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependent gitu. Jadi seperti studinya Polman tadi, siswa partisipan itu kita bagi dua dengan penugasan acak. Jadi dua kelompok ini, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ini kondisinya sama gitu ya. Nah, salah satunya kita beri video games violent, satunya tidak gitu ya, video game tanpa violent, tanpa kekerasan. Nah, kemudian kita ukur agresivitasnya gitu ya, perilaku negatifnya. Nah, jika ada perbedaan tingkat perilaku negatif antara dua kelompok ini, misalnya kelompok eksperimen itu lebih tinggi sesuai dengan hipotesisnya, maka kita bisa menyimpulkan gitu ya, adanya perilaku negatif yang lebih tinggi ini disebabkan oleh adanya intervensi itu gitu ya, adanya permainan video game, paparan terhadap video game yang violent gitu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi materi selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.